sadar diri pas saya mau ngambil sendal dia, terus ada kabel. Terus saya pegang kabelnya ya. Habis pegang kabel, aku terus kesetrum. Tiga orang pekerja bangunan tersengat aliran listrik di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian itu membuat Daeng Sanja, Halifat, dan Daeng Sinjaya 50 tahun lemah tak berdaya akibat sebagian tubuh mereka melepuh terkena listrik. Warga yang melihat di lokasi kejadian segera melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Damkar pun menurunkan 15 orang personil untuk menolong para korban. Keluarga korban yang menyaksikan kejadian itu tak kuasa menahan tangis. Beruntung, ketiga korban selamat dan lolos dari maut. Telepon PLN dulu, telepon PLN. Seorang teknisi tersengat aliran listrik di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga korban yang sedang memperbaiki jaringan internet tersengat aliran listrik hingga tubuhnya tersangkut di kabel dan pingsan. Usai diselamatkan warga, korban tersadar dan berusaha untuk bangkit. Namun korban kembali terjatuh lantaran kondisi tubuh korban yang mengalami luka bakar. Warga kemudian segera membawa korban ke rumah sakit terdekat. Beruntung nyawanya selamat dan lolos dari maut. Irwan, seorang pekerja bangunan tersengat aliran listrik ketika sedang bekerja memperbaiki atap rumah. Musibah itu terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Irwan terpeleset ketika sedang mengganti atap rumah hingga dirinya jatuh menimpa kabel induk listrik dan terpental. Pria 60 tahun ini mengalami luka bakar cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beruntung dirinya selamat dan lolos dari maut. Dua orang pekerja jaringan internet mengalami luka bakar akibat terkena ledakan arus listrik bawah tanah. Peristiwa yang terjadi Koja, Jakarta Utara itu berawal ketika dua orang pekerja itu tengah menggali lubang menggunakan linggis. Diduga linggis mengenai kabel listrik. Kabel yang putus itu lalu menimbulkan ledakan yang mengeluarkan api. Meski mengalami luka parah, beruntung nyawa keduanya masih dapat diselamatkan. Energi listrik adalah salah satu sumber daya yang dibutuhkan oleh jutaan manusia. Penggunaan kabel listrik yang bukan standar bisa menyebabkan hubungan arus pendek dan menimbulkan percikan api, sehingga mengakibatkan terjadinya musibah kebakaran. Begitu juga dengan bahaya dari semrawutnya kabel udara yang melintang di jalan raya. Bahkan ada sebagian dari kabel tersebut yang putus yang membahayakan para pengguna jalan. Fenomena semrawutnya kabel udara menjadi pemandangan yang unik di setiap kota. Tentu saja masalah ini menjadi pekerjaan dinas terkait untuk menuntaskan masalah ini. Bila persoalan penanganan masalah kabel udara dapat direalisasikan dengan baik, maka hal itu tentu saja akan memperindah pemandangan sebuah kota. Atau mungkin saja akan menjadi masalah baru sebab kabel-kabel yang tertanam di dalam tanah tak banyak orang yang tahu letak dan posisinya. Dan bila terjadi kerusakan, dapat dipastikan orang yang berada di sekitarnya akan menjadi korban. Sobat penyintas, seorang pemuda di kota Depok mengalami luka di leher akibat kabel optik yang melintang rendah di tengah jalan raya. Malam itu, seorang pemuda bernama Dito akan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba saja leher Dito tersangkut kabel. Untung saja Dito mengendarai motor dalam kecepatan rendah, sehingga dirinya sadar kalau ada sesuatu yang menjerat di lehernya. Takut membahayakan pengendara lainnya, ia lalu menyingkirkan kabel tersebut ke pinggir jalan.
seorang wanita pekerja pabrik menjadi korban tersengat aliran listrik di jalan raya. Semua itu disebabkan oleh putusnya kabel aliran listrik yang menjuntai di jalan. Musibah itu menyebabkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka bakar di tangan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Perancis Kosambi Timur, Kota Tangerang itu menjadi perhatian bagi banyak orang. Menanggapi masalah tersebut, pihak yang terkait pun berjanji akan segera memperbaiki dan menata seluruh kabel-kabel yang semrawut di lokasi itu. Dengan harapan tak ada lagi korban berikutnya. Sobat penyintas, di tengah hujan yang turun malam itu, Wati memaksakan diri untuk pulang ke rumah kontrakan yang terletak di belakang kawasan pabrik tempatnya bekerja. Aduh, kamu kenapa sih hujan-hujanan? Iya, bukannya dulu. Aduh, sorry ya, soalnya aku ada keperluan di kontrakan, jadi buru-buru. Yaudah, aku duluan ya, dadah. Tak peduli dengan kondisi hujan yang turun malam itu, Prilly kemudian mengikuti Wati untuk pulang ke kontrakannya. Jam 7 pagi saya kerja, kan pulang jam 7 sore. Pas kita mau pulang, waktu itu hujan gede. Namun naas bagi Wati, akibat jalan tergesa-gesa, ia justru menabrak kabel putus yang menjuntai di tengah jalan. Secara spontan tangannya memegang kabel yang menjuntai itu. Kabel yang bermuatan arus listrik itu kemudian membakar tangan dan tubuhnya. Terus kita pulang, kan buru-buru pengen cepat istirahat kan. Pas pulang saya lihat teman saya itu yang dari Lampung kena strom. Wati pun terkapar di tengah jalan. Warga sekitar yang berada tak jauh dari lokasi kejadian segera menolongnya. Kenapa nih? Yuk, bukan. Mau Ayo. Pokoknya ada yang ngomong, itu teman kamu kestrum. Kata saya, siapa? Itu almarhumnya namanya Wati. Prilly seolah tak percaya melihat teman kerjanya itu digotong oleh warga. Seorang warga lalu menjelaskan pada Prilly kalau Wati baru saja tersengat aliran listrik. Terus pas dia udah angkat bawa ke rumah sakit, terus saya mau niatnya ambil sendal dia. Saya nggak sadar diri pas saya mau ambil sendal dia, terus ada kabel. Terus saya pegang kabelnya ya, kan nggak sadar diri waktu itu, aku juga nggak tahu kenapa bisa pegang itu kan. Pas habis pegang kabel, aku terus kestrum. Kemudian Prilly bermaksud mengambil sendal dan tas milik Wati yang tertinggal di lokasi kejadian. Namun tak sengaja, ia memegang kabel bermuatan listrik itu. Beruntung, telapak tangannya spontan melepas kabel itu dari pegangannya. Prilly terpental dengan telapak tangan yang terbakar. Kemungkinan kepalanya membentur aspal hingga membuatnya tak sadarkan diri. Prilly perlahan mulai membuka matanya. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia berusaha untuk bangun, tapi sakit di telapak tangan kanannya segera menghentikan niatnya itu. Perlahan dia melihat telapak tangannya yang terbungkus perban. Saya yang kena setrum waktu itu, ya habis. Juga pas bawa ke rumah sakit BUM sana itu, terus saya lihat teman saya udah nggak ada lagi. Walau ia berduka karena kehilangan seorang kawan, tapi Prilly sangat bersyukur dirinya bisa lolos dari maut. Wati, maafin aku ya. Terima kasih sih kepada Tuhan karena dia udah menyelamatkan aku dari maut ini. Terus semoga jangan sampai ada lagi. Tuh, semoga kabel yang di depan Jelly dibenerin lagi biar nggak ada korban lagi seperti saya sama almarhum gitu.
biar orang hati-hati juga, biar nggak ada kejadian lagi seperti ini. Itu aja. Sobat penyintas, bila menemukan kejadian seseorang tersengat aliran listrik, jangan lekas buru-buru memegang tubuh korban, sebab bisa saja aliran listrik masih menjalari tubuh korban. Langkah pertama, matikan atau putus terlebih dulu arus listrik tersebut. Pastikan arus listrik telah benar-benar mati saat mengevakuasi korban. Bawa korban ke tempat yang aman, jauhkan dari lokasi kejadian. Lalu berilah pertolongan pertama pada korban sebelum petugas medis datang ke lokasi kejadian. Dengan cara resusitasi jantung paru atau pijat jantung luar. Lakukan berulang kali sampai korban meresponnya.